Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Dwi Sifaur Ramadona dari kelas 3A D3 Teknik Kimia. Di sini saya akan menyelesaikan problem 12.10.3 untuk mata kuliah Operasi Teknik Kimia 3. Soalnya yaitu terkait dengan counter current multi-stage washing of oil, yaitu biji mengandung inner solid dan tembaga sulfat akan diekstrak menggunakan ekstraktor multi-stage counter current menggunakan air murni untuk meluluhkan CuSO4. Solidnya ini mengandung 10.000 kg inert atau B, 1.200 kg CuSO4 atau solut, dan 400 kg air C. Larutan pencuci keluar akan dipulihkan. Untuk underflow-nya adalah konstan, N sama dengan 0,5 kg inert solid per kilogram larutan. Hitung berapa jumlah stage yang dibutuhkan. Nah, yang pertama-tama kita adalah menulis yang diketahui dahulu. Kita misalkan A adalah CuSO4, B adalah inert, C adalah air. Kemudian ini adalah diagram alirnya. Untuk yang atas itu adalah solvent atau overflow, sedangkan yang bawah itu adalah untuk solid, yaitu untuk underflow. Nah, tadi diketahui bahwa solventnya itu menggunakan air murni. Kemudian keluarnya itu 92% C dan 8% A. Kemudian untuk yang solid, fit solid, yaitu A sama dengan 1.200 kg, B-nya sama dengan 10.000 kg, C sama dengan 400 kg. Kemudian N-nya tadi adalah konstan sama dengan 0,5 kg inert solid per kilogram larutan. Kemudian A yang terkonversi adalah 95%. Jadi A yang terkonversi di L0 ini 90%, kemudian akan menjadi V1. Kemudian yang ditanya adalah N, Ln, YaN, dan V1. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama adalah kita mengidentifikasi yang ada di fit terlebih dahulu. Tadi diketahui bahwa A-nya sama dengan 1.200 kg, B-nya sama dengan 10.000 kg, C-nya sama dengan 400 kg. Kemudian kita mencari titik. YA0-nya itu adalah A per A plus C sama dengan 0,75. Kemudian N0 sama dengan B per A plus C sama dengan 0,25. Ini merupakan titik koordinat L0. Jadi L0 ini 0,75,6,25. Kemudian kita identifikasi yang di solvent masuk. Solventnya tadi adalah air murni, sehingga A-nya sama dengan 0, B-nya 0, dan C-nya 1. Kemudian XaN plus 1 sama dengan A per A plus C sama dengan 0. NN plus 1 itu juga 0, sehingga titik koordinat Vn plus 1 sama dengan 0,0. Kemudian tadi diketahui bahwa yang terkonversi A yaitu sebesar 95%, sehingga 95% dikali A fit sama dengan 95% dikali 1.200 kg, sehingga diperoleh 1.140 kg. Nah, kemudian kita identifikasi di V1, yaitu keluarannya overflow. Nah, di mana A di V1 sama dengan A yang terkonversi. A yang terkonversi tadi adalah 1.140 kg. Sehingga untuk mencari C kita menggunakan perbandingan persen C dan persen A, sehingga C sama dengan persen C per persen A dikali A, di mana persen C-nya tadi adalah 92%, persen A-nya 8%, dikali dengan 1.140 kg, sama dengan 13.110 kg. Kemudian kita mencari V1, yaitu sama dengan A plus C, sama dengan 14.250 kg.
Kemudian kita mencari XAN plus 1, yaitu rumusnya A per A plus C sama dengan 0,08. Nah, kemudian kita identifikasi yang ada di Ln. A-nya itu adalah hasil yang tidak terkonversi tadi, yaitu 100% dikurangi 95% dikali A fit sama dengan 5% dikali 1200 sama dengan 60 kg. Kemudian B-nya yaitu 10.000 kg. Kemudian untuk neraca massa B-nya itu menggunakan rumus B sama dengan N0 dikali Ln0 sama dengan Nn dikali Ln sama dengan M dikali Nm. Sehingga untuk mencari Ln yaitu sama dengan B per Nn sama dengan B-nya tadi 10.000 kg, Nn-nya 0,5. Jadi Ln sama dengan 20.000 kg. Kemudian kita mencari YAN yaitu 60 kg dibagi dengan 20 kg sama dengan 0,003. Nah, ini merupakan titik koordinat Ln yaitu YAN, Nn. Jadi, koordinat Ln yaitu 0,003, 0,5. Selanjutnya, kita mencari neraca massa total, yaitu rumusnya L0 ditambah Vn plus 1 sama dengan Ln plus V1 sama dengan M. Sehingga L0-nya tadi diketahui 1600, Vn plus 1 yang kita cari, Ln-nya tadi sudah ketemu yaitu 20.000 ditambah V1-nya 14.250 sehingga diperoleh Vn plus 1 yaitu 32.650 kg. Jadi untuk M-nya berarti 34.250 kg. Kemudian kita mencari neraca massa komponen A, yaitu rumusnya L0 dikali YA0 ditambah Vn plus 1 dikali XAN plus 1 sama dengan M plus XAM. L0-nya 1600 kg, YA0-nya 0,75, Vn plus 1 32.650 kg, XAN plus 1-nya 0, M-nya 34.250 kg dikali XAM. Sehingga diperoleh XAM-nya sama dengan 0,035. Kemudian kita ke neraca komponen B, yaitu B sama dengan N0 dikali L0 sama dengan M dikali Nm. Jadi B-nya, N0-nya tadi sudah kita cari yaitu 0,25, L0-nya 1600, M-nya 34.250 dikali Nm, sehingga diperoleh Nm-nya 0,3. Nah, ini merupakan titik koordinat M, yaitu XAM, Nm. Jadi, titik koordinat M yaitu 0,035, 0,3. Kemudian kita mencari titik delta, yaitu XA delta sama dengan L0 dikali YA0 dikurangi V1 ditambah XA1 per L0 min F1. Ini merupakan persamaan 12, 10, 11. Kita masukkan nilainya sehingga kita peroleh XA delta sama dengan negatif 0,0047. Kemudian kita mencari YAN deltanya, yaitu menggunakan rumus L0 dikali N0 per L0 dikurangi V1. Ini merupakan persamaan 12, 10, 12. Kita masukkan nilainya sehingga kita peroleh N deltanya sama dengan min 0,75. Ini merupakan titik koordinat delta, yaitu XA delta, N delta sama dengan min 0,0047, min 0,79. Nah, kemudian kita kan sudah mengetahui titiknya L0, garis underflow-nya, kemudian Ln, V1, Vn plus 1, dan M. Kemudian kita plotkan ke grafik.
Nah, grafik ini sumbu X-nya itu sumbu X yaitu YA, XA. Sedangkan sumbu Y-nya itu adalah N. Yang pertama-tama kita adalah membuat garis underflow-nya tadi. Tadi kan underflow-nya konstan, N sama dengan 0,5. Kemudian kita mengeplotkan titik L0-nya tadi yaitu 0,75,6,25. Kemudian kita mengeplotkan titik LN. LN-nya tadi 0,003,0,5. Kemudian kita plotkan titik M yaitu 0,035,0,3. Kemudian kita plotkan juga delta, titik delta yaitu min 0,0047, min 0,79. Nah, ketika kita sudah mengeplotkan semua titik, maka kita menghubungkan titik L0 ke Vn plus 1. Nah, mengeplotkan titik L0 ke Vn plus 1. Kemudian kita menghubungkan titik Ln ke M. Terus kita lanjutkan sampai menyinggung garis di overflow. Nah, kemudian dapat diperoleh nilai V1-nya tadi. Kemudian kita menghubungkan L0 ke titik delta melewati V1. Nah, tadi kan diperoleh bahwa L0 Vn plus 1 itu melewati M. Begitu juga Ln dan V1 itu juga melewati M. Nah, ketika kita sudah menghubungkan L0 ke titik delta, maka kita menarik garis yaitu dari titik V1 kita tarik lurus ke atas menyinggung garis underflow. Nah, kemudian titik yang menyinggung garis underflow ini kita kasih nama L1. Kemudian dari L1 ini kita tarik ke bawah sampai ke titik delta. Nah, seperti ini. Kemudian titik L1 tadi menabrak garis overflow yaitu di sumbu X, kita sebut dengan V2. Nah, jadi gambar keseluruhannya seperti ini. Kemudian kita lakukan lagi yaitu titik pada V2 ini kita tarik lurus ke atas mencapai garis underflow, kemudian kita kasih nama L2. Ketika sudah, kemudian titik L1 ini kita tarik ke bawah sampai ke titik delta. Begitu seterusnya sampai dia di Ln. Nah, untuk ini adalah gambar di zoom ya, jadi diperoleh jumlah sticknya yaitu 8 stick. Jadi N-nya sama dengan 8 stick, Ln sama dengan 20.000 kg per jam, YAN sama dengan 0,03, V1 sama dengan 14.250 kg per jam. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.